kembali lagi bersama kami pada podcast Suara Watska episode 31. Bersama saya Putri Ananta dan rekan saya Brian. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Suham. Saya selaku eksekutif asisten manajer di Royal Pitamaha. Oke, Bapak bisa jelaskan sedikit tuh apa sih The Royal Pitamaha itu? The Royal Pitamaha sebuah resort di Ubud, itu luxury collection, resortnya luxury yang bisa sebagai akomodasi dan pelayanan room dan makanan dan minuman untuk tamu-tamu yang berkunjung ke Bali, spesial khususnya ke Ubud. Oke, jadi apa sih tantangan terbesar di dalam dunia perhotelan tersebut, Bapak? Tantangan yang terbesar adalah kami selaku penyedia jasa hospitalitas perhotelan, selaku tantangan besar adalah selalu menjaga mutu supaya tetap bisa memuaskan customer kami. Kompetensi dasar apa kemungkinan yang anak-anak SMK sekarang perlukan untuk terjun atau bekerja di dunia perhotelan tersebut? Kecuali jurusan perhotelan ya, Pak ya? Ya. Kalau yang di jurusan perhotelan kan sudah jelas arah tujuannya, pembelajaran, kurikulum sudah jelas tentang apa-apa yang lowongan kerja yang harus dikerjakan di hotel. Tapi bagian yang di luar jalur itu sebenarnya bisa saja, cuma juga harus mempunyai unsur kompetensinya sendiri. Kompetensi itu yang sudah utama itu seperti attitude, skill dan knowledge itu bisa didapat dengan cara belajar dan cara berlatih supaya selalu terasa keterampilannya. Ya, seperti itu ya. Jadi di SMK Negeri 1 Gianyar kali ini tahun ini ada buka jurusan terbaru nih Pak tentang jurusan perhotelan. Jadi kemungkinan kompetensi dasar kecuali dasar-dasar dunia perhotelan apa aja sih yang perlu didalami dan dipersiapkan di jurusan tersebut? Pada dasarnya kan perhotelan itu hotel utamanya ada dua divisi yang besar, itu di room divisi dan AB divisi. Kita persiapkan kalau nanti SMK di sini membuat jurusan perhotelan, disiapkan dulu divisi-divisi itu yang sebagai penopang daripada apa yang harus dipelajari. Yang pertama di room divisi seperti tentang kamar housekeepingnya kayak apa, tentang front office-nya juga, tentang engineer-nya kayak apa. Kalau yang di AB itu ada bagian yang disebut dengan food production, bagaimana dia berproduksi makanan, di servisnya, di melayani tata hidangan, dan yang terakhir dari bar. Kalau security itu kan masuk di antara dua departemen itu. Itu yang perlu digodok dulu, kurikulumnya apa, supaya bisa nanti sistem yang kita pakai itu match dengan dunia industri, keperluan industri. Seperti di SMK Negeri 1 Gianyar ini kan ada banyak sekali jurusan Pak. Ada akuntansi, bisnis digital, juga manajemen perkantoran, juga TI. Menurut Bapak itu jurusan-jurusan tersebut bisa nggak sih Pak bekerja di hotel nantinya? Oh, sangat bisa. Selain jurusan yang saya bilang tadi, room divisi, AB divisi kan ada pelengkap yang harus accounting sebagai dasar daripada pertimbangan juga harus masuk, karena semua kegiatan itu kan perlu ada urusan finansial, pencatatan dan alokasi dana, itu perlu accounting yang harus mengurus, dan administrasi yang lain perlu di ARD itu kan perlu administrasi juga, termasuk juga di dua divisi besar itu pasti perlu administrasi. Tidak ada masalahnya kalau kita sudah punya keterampilan dasar, kompetensinya mumpuni. Di dunia perhotelan itu sangat penting sekali kan Mbak untuk mempelajari bahasa asing. Itu kita harus mempelajari itu dari kapan Pak? Oh, sebenarnya bahasa asing itu kan bahasa terutama kan bukan hanya di perhotelan saja, perlu semua bahasa perlu diperlukan, apalagi pergaulan global seperti ini, digital style, semua orang itu kan literasi semua dalam bahasa asing, menguasai bahasa. Dari mana mulainya? Dari awal dulu, dari SMK pemantapan. Nanti kalau sudah masuk dunia kerja minimal punya dua bahasa asing sudah memadai untuk kita terjun di dunia pariwisata. Berarti untuk terjun di dunia pariwisata itu perlu menguasai dua bahasa asing? Sedikitnya harus dua bahasa, karena kadang-kadang beragam, ada tamu karena market share yang berbeda. Kalau tidak dua, satu sudah cukup, tapi setidaknya harus dua.
Jadi kan di setiap SMK juga ada banyak jurusan nih Pak, termasuk juga jurusan perhotelan. Dan di dunia sekarang atau gen-gen sekarang ini nih, kayak Gen Z itu banyak banget yang masuk ke jurusan perhotelan nih Pak. Gimana sih cara menanggulangi murid-murid yang banyak seperti itu agar tidak terlalu membludak juga gitu loh di jurusan perhotelan tersebut? Maksudnya minat banyak begitu? Iya, betul. Jadi caranya ada seleksi yang ketat dengan nilai mungkin screening yang ketat dari penerimaan itu tidak asal terima tapi dengan kompetensi yang memang disaring betul. Bukan berarti kita menyisihkan, tapi alamlah sistem yang akan mengirimkan atau dia masuk sebuah sistem. Gimana caranya jurusan perhotelan ataupun jurusan lain ini nih bisa juga lebih bersaing dengan baik ke depannya Bapak? Mengenai persaingan itu selalu pada kualitas atau quality atau mutu. Ya. Mutu itu standar dan konsistensi yang tetap berjalan. Polisi atau mutu. Barang siapa bersaing dia harus punya mutu yang selalu konsisten dipertahankan. Standarnya kayak apa yang sudah ditentukan tapi konsisten. Itulah mutu. Kalau tidak bermutu tidak bisa masuk di mana. Lalu barang mutu. Jadi kan di jurusan di SMA Studianya sudah banyak jurusan juga, kecuali perhotelan yang akan launching di tahun ini. Dan kira-kira Hotel Pitamaha tersebut menerima nggak sih Pak untuk murid-murid yang akan PKL di tempat tersebut? Mengenai PKL, bukan hanya SMK yang mengajukan, tapi kan sudah mengadakan MOU dengan beberapa sekolah dan perguruan tinggi. PKL itu sudah bisa kami terima dengan suatu syarat dan ketentuan juga selalu pada screening awal yang berlaku, tadi kompetensi dan sebagainya, human capital yang memadai bisa kami terima. Walaupun bukan jurusan perhotelan juga ya Pak ya di situ ya? Kalau minimalnya itu jurusan yang berhubungan dengan pariwisata. Oh, pariwisata. Jadi kira-kira apa tuh Pak jurusan yang sekiranya berhubungan dengan pariwisata itu? Itu accounting bisa, itu apalagi administrasi yang ada hubungannya dan dengan erat dengan pariwisata. Kalau tata kelola yang lain kan harus penyelesaian dulu, tapi kalau ada hubungannya integrate dengan pariwisata ya bisa. Kira-kira jurusan-jurusan TI seperti DKV, RPL ataupun DKJ bisa juga termasuk? Kalau TI kan teknologi informasi, Ya, TI itu IT itu sangat dibutuhkan di dunia sekarang. Itu semua sistem kan punya, hotel itu punya sistem yang dia kelola. Tanpa sistem susah dia jalan. Ya. Dengan era global itu sistem. Maka peran-peran anak-anak IT itu sangat Banyak sekali anak-anak sekarang itu peminat perhotelan, jurusan perhotelan. Mungkin Bapak ada skill atau kemampuan yang diperlukan untuk masuk ke jurusan perhotelan itu, skill khusus? Kalau skill khusus, kalau baru sekolah kan susah. Iya. Karena masih dalam mencari bentuk. Kalau yang penting minat yang kuat dan bakat itu biasa. Karena tidak ada orang sakti yang seketika. Pasti perlu pelatihan, nanti ada pelatihan dari skill knowledge-nya, dari pendalaman pendidikan dulu, karena di sini kan pendidikannya duluan daripada praktiknya, dan praktiknya itu biasa di tempat PKL itu nanti akan muncul sendirinya apabila dia sudah mengikuti suatu perjalanan yang tadi knowledge dan skill-nya. Itu akan muncul. Yang penting ada minat dan bakat, itu akan bisa diasah di dunia industri. Berarti jurusan perhotelan tersebut, lulusan jurusan perhotelan itu bisa langsung kerja di hotelnya langsung atau harus memantapkan lagi skillnya di dunia perkuliahan? Menurut pengalaman saya yang saya amati selama ini dalam hal RPL pendidikan jurusan perhotelan, kadang-kadang ada sebagian anak-anak yang masih PKL itu bisa langsung di-DW-kan. DW langsung dia dapat, karena di sela-sela training dia sorenya mungkin ada event, dia langsung DW, bukan menunggu lagi sampai dia kuliah dan tamat. Berarti bisa langsung direkrut gitu ya Pak? Bisa direkrut tapi belum permanen dulu, karena Iya. adik masih punya sekolah, adik-adik itu masih ikatan dengan sekolah. Iya. Justru yang kami lakukan kalau ada event besar, event yang sifatnya urgent itu memerlukan jasa mereka, kita pakai sebagai tenaga DW. Kira-kira Hotel Pitamaha ini sudah beroperasi berapa tahun sih Pak? Itu sudah 20 tahun, kami tetap eksis, sudah tetap kami jaga punya supaya bisa pelanggan kami selalu kuat. Sudah.
Baik Bapak, terima kasih sudah berbincang singkat dengan kita. Dan untuk jurusan perhotelan nih, bagi adik-adik yang bingung juga untuk memilih jurusan apa di SMK Negeri 1 Gianyar, bisa nih join ke jurusan perhotelan juga yang akan launching di SMK Negeri 1 Gianyar. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.